Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan ya. Ini masih pada kompetensi yang ke-13, yaitu menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Ini adalah video bagian kedua. Untuk bagian pertama telah Ibu berikan tentang transaksi keuangan. Pada materi pagi ini adalah pencatatan data transaksi keuangan. Ini kelanjutannya ya. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan materi berikutnya. Pengertian pencatatan transaksi adalah tindakan mengadakan pencatatan secara teratur dan sistematis segala transaksi keuangan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh adanya transaksi bisnis. Nah, kemudian kalau bukti pencatatan itu adalah bukti pencatatan suatu kejadian di dalam perusahaan. Pencatatan keuangan adalah merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan di suatu waktu. Ini biasanya saat ditutup buku ya, yang terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Kemudian bukti transaksi ini adalah dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Misalnya, contoh-contoh bukti transaksi ini cek, biliet giro, dan dokumen pengiriman uang. Dilihat juga bukti pelunasannya atau voucher. 2. Fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan transaksi bisnis ini adalah mengetahui efek dari setiap transaksi yang dilakukan, yang mana pada setiap akhir periode akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan menunjukkan efek transaksi yang telah terjadi terhadap kas perusahaan. Jadi maksudnya gini nak ya, kalau kita itu melakukan transaksi itu berarti baik keluar uang maupun mendapatkan pemasukan uang atau penerimaan uang. Nah, itu pasti akan mempengaruhi terhadap keuangan perusahaan. Maka ini harus dilaporkan setiap akhir periode. Nah, biasanya akan diketahui berapa hartanya, berapa utangnya, dan berapa modalnya. Ketiga, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 1. Formulir bukti transaksi. 2. Alat tulis. Ini bisa berupa kertas, pensil, ballpoint, penghapus, dan penggaris. Bisa juga berupa mesin tulis ya, mesin ketik, bisa manual atau elektronik. Kemudian alat hitung seperti mesin hitung manual atau elektronik. Itu peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan. 5. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan itu apa saja? Yang pertama adalah neraca, kemudian membuat laporan rugi laba, terus laporan ekuitas modal pemilik, dan laporan arus kas. Kemudian yang keenam adalah tahapan-tahapan proses pencatatan transaksi keuangan. A. Menyiapkan bukti pencatatan atau dokumen sumber. Kemudian pencatatan transaksi dalam buku harian jurnal. Kemudian melakukan posting ke dalam buku besar. Siklus akuntansi dimulai dari adanya suatu transaksi dan kejadian yang harus dicatat. Jadi ini maksudnya adalah tahapan-tahapan kalau kita mau melakukan pencatatan transaksi keuangan itu ya. Bukti-buktinya harus ditulis dulu. Kemudian mencatat transaksi dalam buku jurnal. Yang ketiga ini adalah memposting atau memindahkan transaksi tersebut ke dalam buku besar. 7. Tujuan-tujuan pencatatan transaksi keuangan. Apa sih tujuan pencatatan transaksi keuangan? Yang pertama adalah dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi secara mendetail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan.
Yang keempat, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Jadi ini adalah informasi itu ditujukan kepada perusahaan sehingga perusahaan akan memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu maksudnya ya. 8. Fungsi transaksi menurut sumbernya. 1. Bukti intern adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk intern perusahaan. Kemudian buku ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Yang kesembilan adalah pencatatan transaksi barang atau jasa. Ini adalah bentuk-bentuk persamaannya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Kemudian utang sama dengan harta dikurangi modal. Modal sama dengan harta dikurangi utang. Jadi kesimpulannya bahwa harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal plus pendapatan, gitu ya. Anak-anak kalian bisa melihat mekanisme debit dan kredit pada tabel berikut. Jika harta bertambah itu di sebelah debit, kemudian jika berkurang di sebelah kredit, maka saldo normalnya ada di debit. Kemudian kalau utang bertambah di sebelah kredit, kalau utang berkurang di sebelah debit, maka untuk saldo normalnya di kredit. Modal bertambah sebelah kredit, kalau berkurang sebelah debit, maka saldo normalnya di kredit. Kemudian biaya jika bertambah itu di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit, maka saldo normalnya adalah di debit. Untuk pendapatan, bila bertambah itu di sebelah kredit, bila berkurang di sebelah debit, kemudian saldo normalnya ada di kredit. Nah, keterangannya, harta adalah manfaat ekonomis di mana yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh badan usaha sebagai hasil dari transaksi di masa lalu, misalnya kas, piutang, perlengkapan, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian kalau utang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban yang akan dipenuhi dengan mentransfer harta atau memberikan jasa sebagai akibat dari transaksi yang sudah lalu, misalnya utang dagang, utang biaya, utang pajak, utang obligasi, dan lain-lain. Kemudian modal adalah hak dari pemilik, yaitu selisih antara harta dan utang. Beban dan pendapatan merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha di mana ada pengorbanan ekonomis yang bertujuan mendapatkan hasil. Jadi beban akan mengurangi modal dan pendapatan akan menambah modal. Nah, itu keterangannya ya.